Nah, di situ ada semacam kayak uap begitu. Ini itu tuh ular bertapa raksasa itu loh, besar sekali, panjang, menakutkan. Pasukan Mongol yang kemudian hancur lebur melarikan diri ke pelabuhan sampai kemudian lari menyusuri pelabuhan Canggu. Di Canggu pasukan Majapahit juga menghancurkan sehingga kemudian mereka lari sampai ke pelabuhan Surabaya. Di Surabaya seperti itu dikepung oleh Arya Adhikara. Dan kemudian pasukan Mongol dari 20.000 sampai ke negerinya hanya sekitar 7.000 saja. Yang lainnya melarikan diri takut, kemudian dihukum oleh Kubilai Khan, dan yang lainnya lari ke Gunung Anjasmara, Arjuna, dan Welirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bukutan Pring, saya saat ini berada di puncak gunung ya. Nah, tepatnya berada di Desa Cangar, Kecamatan Cangar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, di bawah sana terdapat jurang yang sangat dalam sekali. Namun di sini terdapat sebuah makam. Konon katanya merupakan makam dari seorang pendekar di zaman kerajaan. Panglima pasukan Mongol yang bernama Mengki, Gausing, dan Sipi telah disambut oleh Raden Wijaya dengan sebutan Tuan Wijaya, yang kemudian termasuk Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Apakah keris itu keris sakti? Kesaktian keris ini tergantung siapa yang menggunakan. Majapahit dan orang-orang Madura ini menyambut pasukan Mongol ini untuk menunjukkan bahwasanya musuh Singosari, yaitu Jayakatwang Kadiri, sedang di atas tahtanya. 1 tahun saja memerintah Jawa, antara tahun 1292 ketika menggulingkan Prabu Kertanegara sampai kemudian serbungan dan pengepungan pasukan Mongol dan Majapahit tahun 1293. Selama pagi jam 6 pagi, pasukan Majapahit berada di sebelah timur, pasukan Mongol sebagian berada di sebelah utara, dan pasukan Mongol yang dibawa Ike Misi berada di sebelah barat. Kota Kadiri, ibu kota kerajaan Kadiri ya, itu dikepung dari 3 penjuru. Sehingga kemudian sekitar jam 4 sore, Jayakatwang menyerah. Pasukan Mongol yang kemudian hancur lebur melarikan diri ke pelabuhan sampai kemudian lari menyusuri pelabuhan Canggu. Di Canggu pasukan Majapahit juga menghancurkan sehingga kemudian mereka lari sampai ke pelabuhan Surabaya. Di Surabaya seperti itu dikepung oleh Arya Adhikara, dan kemudian pasukan Mongol dari 20.000 sampai ke negerinya hanya sekitar 7.000 saja. Yang lainnya melarikan diri takut, kemudian dihukum oleh Kubilai Khan, dan yang lainnya lari ke Gunung Anjasmara, Arjuna, dan Welirang. Jadi kehebatan Jawa pada awal-awal pasukan Mongol datang ke Jawa adalah pedang yang ditempa oleh Empu Ranubaya yang menjadi pusaka dari Arya Kamandanu yang dikenal dengan pedang Naga Puspa ya. Nah ini luar biasa sekali. Bahkan kemudian Empu Ranubaya ini dibawa oleh pasukan Mongol menghadap Kubilai Khan di Tiongkok untuk mempraktekkan serta kemudian membuat pusaka-pusaka pamungkas yang serupa dengan kekuatan seperti pedang Naga Puspa. Dan ini sesuatu kehebatan empu-empu yang ada di Jawa. Nah ini jalanan di sini telah dibuatkan ya, jalan setapak dengan bantuan papan-papan menuju sebuah makam keramat yang masyarakat menyebutnya makam Arya Kamandanu dan Misin ya, Misin. Nah, salah satu yang menjadi tanda kekunoan adalah pohon. Nah ini diduga pohon ini merupakan pohon tua ya, pohon tua diduga pohon cendana. Namun kita sulit untuk mengenali pohon cendana kuno ini karena memang sudah meranggas, daun-daunnya kering.
Ini di bawahnya ini ada makam keramat. Mari kita sowan dulu ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Ini rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini memang di lokasi pedalaman hutan lereng gunung. Jadi di sini banyak sekali lumut-lumut ya dan anggrek-anggrek. Artinya memang ini sudah sangat tinggi dan anggrek-anggrek seperti ini cukup banyak berjatuhan dari pohon raksasa ini ya, yang diduga pohon keramat ya, pohon cendana kuno. Dan ini ada makam yang diduga menurut cerita tutur masyarakat adalah makam Maisin dan Arya Kamandanu. Namun kebenaran sampai saat ini tidak ada petunjuk yang pasti ya. Tapi bagaimanapun juga cerita di balik kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Maisin tersibak sebuah keabadian tentang awal berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah fosil kayu. Ini sebenarnya batunya mirip dengan kayu, namun sebenarnya ini sangat keras karena sudah memfosil. Jadi lihat ya, loh keras sekali, loh keras sekali. Jadi ini bukan kayu, tapi batu. Diduga ini fosil purba, entah fosil apa, sangat misterius ya. Dan ini banyak di sungai ini. Coba kita telusuri bahwasan sungai di sini ya, selain penuh dengan batuan fosil, lah ini kita nemukan fosil lagi. Dan ini fosil yang sangat langka, tiada duanya. Diduga ini kemungkinan hewan-hewan purba masa sebelum zaman mamalia ya, karena di sini ada semacam kayak semacam moluska purba yang telah membatu, dan ini nanti bisa kita buat sampel ya sebagai penelitian ilmiah ya. Bahkan di Gunung Welirang ini, kita lagi ada di lereng Gunung Welirang, ada beberapa titik besar sekali yang dimanfaatkan sebagai pariwisata. Yang pertama adalah sumber air panas Padusan ya, sumber air panas Padusan di Pacet. Yang kedua adalah sumber air panas Cangar yang ada di Cangar, wisata air panas Cangar. Dan yang ketiga adalah sumber air panas Songgoriti yang ada candinya, Candi Songgoriti era Mataram kuno Empu Sindok. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kita akan bisa menyibak umur dari Gunung Welirang ini, proses kemudian terbentuknya Gunung Welirang, atau kapan saja rentang dalam sebuah kronologi waktu, kapan saja Gunung Welirang ini pernah meletus, dan itu menjadi pelajaran. Dan kenapa Gunung Welirang itu selalu mengeluarkan asap. Nah ini akan bisa menjadi kajian. Termasuk kemudian Empu Sindok diduga masa Mataram ya membangun sebuah candi di Songgoriti ya, akan bisa kemudian jejak-jejak candi kuno era Empu Sindok di Songgoriti. Ini akan menjadikan sebuah fenomena. Jadi sebenarnya jika kita kemudian mendalami dan mengaji alam ini, akan mendapatkan sebuah pelajaran dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa sekali tentang sebuah proses vulkanik dan tektonik terbentuknya Pulau Jawa, terbentuknya gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Gunung pun kemudian pada masa tradisi kuno itu identik dengan kemudian proses tektonik dan vulkanik ini dikemas dalam sebuah mitologi, legenda, mitos tentang ular raksasa. Jadi dimungkinkan di dalam gunung ketika terjadi goncangan atas proses vulkanologi dan tektonik yang ada dalam perut bumi, masyarakat Jawa senantiasa menghubungkan dengan sebuah geliat ular raksasa yang ada di dalam perut bumi. Bahkan memang di gunung itu merupakan habitat bagi hewan-hewan liar seperti ular, harimau, banteng ya. Jadi misalnya, loh, ini itu tuh ular bertapa raksasa itu loh, besar sekali, panjang, menakutkan, lari, lari.